yang tak bisa hadir, mereka bisa mendengar. Betul lah. Nah, maka izin saya. Oleh karena itu tadi minta bantu Pak Imam, saya minta caskan. Kata beliau belum ada. Saya lanjut ya. Mengajak Bapak Ibu semua untuk bersalawat dan bersalam kepada kekasih Allah Nabiullah wa Rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan semoga salawat salam Allah sampai kepada kita umat beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, mohon maaf saya ini umur belum begitu tua amat, baru 47. Jadi mohon maaf kepada yang sudah sepuh. Saya duduk sendiri di atas, tidak bermaksud menggurui ya. Yang benar bapak ambil, yang keliru simpan aja dekat sampah belakang ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kenapa kita ngikut pendapat ulama yang membolehkan bermaulid? Ya, mohon maaf, tidak semua saudara seiman kita menyenangi peringatan ini. Betul? Bapak lihat di Facebook, di YouTube, ya, di Instagram, tak semua orang senang dengan apa yang kita buat. Itu harus kita akui. Tapi kita tak boleh membenci, Pak. Mereka sudah bersahadat kayak kita kok. Betul lah? Kita maklumi saja. Beda cara pandang. Makanya kalau Bapak tak setuju dengan maulid, ya sudah keluar saja. Ya, keluar saja, tak usah ikut. Daripada geremes, betul lah? Kita memilih itu karena kita melihat ada kebaikan yang banyak dari peringatan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mensifati beliau di dalam Al-Quranul Karim di surah At-Taubah ayat terakhir, ya, ayat 127 128. Allah menyifatinya persis seperti sifat Allah. Coba baca oleh kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sifat Allah di situ? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Diulang lagi kan? Ar-Rahman sifat Allah, Ar-Rahim sifat Allah. Allah gunakan kata Ar-Rahim untuk mensifati Nabi Muhammad. Saya bacakan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan yang sejenis dengan kalian, sama-sama manusia. Dia merasa berat kalau kalian menderita. Dia sangat berkeinginan, berambisi besar kalian semua beriman. Dan beliau itu, kata Allah, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Allah menyifati Rasulnya sebagai Raufun, yang penyantun, Rahimun, yang penyayang. Allah disifati dengan Rauf, Allah disifati dengan Rahim. Allah berkenan meminjamkan sifatnya itu untuk kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kata Allah penyantun terhadap orang beriman, penyayang terhadap orang beriman. Paham Bu? Jadi sifat Allah dipinjamkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Raufun, sebagai Rahimun. Raufun yang penyantun, Rahimun yang penyayang. Nah, di antara bentuk sayangnya Rasul dengan kita, beliau menghabarkan dengan kita, perutmu kenyang, syukur kepada Allah Tuhan kalian, dengan mengucapkan itu ucapan, Allah merekomendasikan kepadaku, sampaikan kepada umatmu, dosa-dosanya dimaafkan. Yang penyantun penyayang itu kan gitu Pak, yang tak memberikan banyak beban. Betul tak? Penyayang betul katanya kepala kita. Kenapa? Tak banyak membebani pikiran kita. Sudahlah, kalau di kantor dah bubar, udah tak usah dibawa ke rumah, besok baru mikir lagi.
Oh gitu Pak, kepala yang penyantun, penyayang, betul lah. Ini enggak, di rumah pun kita suruh mikir. Sampai ke WC pun kita harus mikir. Maka ada komentar dari para sahabat Rasul. Ma khuyira Rasulullah sallallahu bainal amrain illakhtara aisarahuma. Tidaklah baginda Rasul diberi pilihan oleh Allah antara dua perkara, melainkannya Rasulullah itu akan memilih yang paling ringan daripada dua pilihan tersebut. Paham Pak? Jadi Rasul mau milih ini kata Allah. Dipikir oleh Rasul, mana yang paling ringan untuk umat? Oh ini aja ya Allah, karena itu meringankan umat. Pak, Rasul itu paling malu sama Allah, paling takzim sama Allah, betul? Kalau Allah merintah udah sami'na wa ata'na, itu Rasul. Tapi untuk masalah sholat, ketika beliau Isra, betul? Karena ada masukan dari senior beliau Nabi Musa, apa yang kamu dapat wahai Muhammad dari sisi Tuhanmu? Sholat Musa 50 kali dalam sehari semalam. Tak bisa umatmu berat tuh, minta tolong beringan kepada Allah. Balik Pak Rasul. Padahal saya sudah bilang Rasul itu takkan pernah apapun yang Allah perintahkan tak akan ditolak, tak akan diprotesnya, tak akan minta dikurangnya. Tapi kenapa beliau berkenan menghadap Allah balik? Bukan mengingat dirinya, tapi mengingat kita umatnya. Kasihan budak sobirin tak bisa sholat. Betul lah. Kalian orang-orang Campedak takkan bisa sholat. Sanggup tak Bapak kalau sehari semalam 50 kali sholat? Angkat tangan kalau saya. 5 kali saja dah belepotan kita Pak. Betul tidak? Dah repot, betul tidak? Kembali Rasul menghadap Allah sampai 9 kali. Demi siapa? Demi kita umatnya. Agar kita mendapat keringanan dalam melakukan kehidupan. Maka cintalah kita dengan Rasulullah. Nah itu Pak alasan kenapa kita ngikut ulama yang mengatakan maulid itu boleh dilakukan. Kenapa? Karena kelahiran beliau ke alam semesta ini menjadi pembawa kasih sayang. Maka di surah di surah Yunus ya, Allah sampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang bagi alam semesta. Langit mendapat berkah dari diutusnya Nabi Muhammad. Bumi mendapat berkah dari diutusnya Nabi Muhammad. Jin pun mendapat barokah dari diutusnya Nabi Muhammad. Maka dalam fikih Pak, ada di etika kita buang hajat, wa yajtaniba ayyabula fis-suqbi. Nah gitu dalam fikih. Dan hendaknya orang yang pipis, yang buang air besar, menjauhi pipis dekat lubang. Kalau Bapak pipis di tanah lapang, jangan masukin lubang. Paham Pak? Kenapa? Kata para sahabat, nah Rasulullah SAW an yubala fil juhri li'annaha masakinul jin. Rasulullah melarang lobang dikencingi. Mengapa? Karena itu lobang, kata baginda Rasul, tempat tinggalnya jin. Tengok Pak. Jadi bukan hanya peri kemanusiaan yang harus dijunjung tuh, betul? Ada juga peri kejinan. Jadi kita harus menghargai jin. Cara menghargainya apa? Jangan pipis sembarangan. Di antara bentuk pipis sembarangan itu apa?
pipis dekat lubang, bukan lubang kloset Pak ya, lubang tanah. Rasulullah Pak menjadi rahmat kasih sayang bagi bangsa jin. Maka ketika beliau dituruni ayat oleh Allah, ada surah Al-Jin kan, jin itu berkerumun Pak. Ada berita dari langit mirip seperti apa yang turun kepada Musa. Antusias jin itu dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berikutnya Bunda, ini untuk ibu-ibu. Rasulullah tuh penyayang juga dengan ibu-ibu, dan itu sangat-sangat jelas dalam Quran. Kita harus tahu sejarah manusia sebelum Rasulullah diutus. Manusia sebelum Rasulullah diutus tidak menghargai kaum perempuan. Betul tidak? Ibu ini dianggap barang, boleh diwariskan, boleh ditukar, boleh dipakai jaminan judi. Mohon maaf, dulu Pak, Islam datang, ibu diangkat setinggi-tinggi. Maka mohon maaf untuk bapak-bapak, saya termasuk diantaranya. Rasul ngasih warning, ketika kamu menikahi istrimu, Rasul sampaikan, kamu sesungguhnya bukan hanya bertransaksi dengan walimu, tetapi kamu bertransaksi dengan Allah Tuhan. Maka ada hadis untuk kita para lelaki, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Berhati-hatilah kamu dengan siksa Allah terkait dengan istri-istri yang kamu nikahi. Kalau kamu telantarkan mereka, ada neraka menunggu. Kamu harus tahu, kata Rasul, kamu ambil istrimu dari wali-walinya, itu adalah menggunakan kata amanatillah. Ada amanah Allah terbawa saat ijab kabul. Yang kedua, parji mereka kamu halalkan bukan dengan hantaranmu, bukan dengan pakaian yang kamu berikan, tetapi bikalimatillah. Halalnya parji istrimu dengan kalimah Allah. Apa itu kalimah Allah? Angkahtuka wa zawwajtuka. Tak tergantikan Pak. Siapapun yang nikahkannya pasti dikatanya angkahtuka wa zawwajtuka. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan. Itulah bedanya zina dan nikah. Bapak bawa uang 25 juta, dapatlah satu malam. Betul? Halal tidak? Halal tidak, jawab. Halal tidak? Haram tidak? Kok masih ragu-ragu? Ulang kurang jelas ya ilustrasinya. Bapak bawa uang 25 juta, pergi Batam, beli satu perempuan. Satu malam 25 juta. Besok pagi bapak balik, membawa kenikmatan sesaat. Halal haram? Kok bapak dah ngasih duit, bukan beli kah? Ayo, apa yang hilang dalam zina itu? Bukannya duit itu sudah membuat dia ridho, terambil kehormatannya. Ternyata itu bukan yang membuat parji jadi apa maknanya? Parji ibu bukan barang, tidak bisa dibeli dengan uang. Mohon maaf, ini kan lagi menjelaskan, betul? Lebih berharga daripada barang yang bisa ditukar dengan uang. Hatta 25 miliar sekalipun tetap hubungan itu haram. Baru halal ketika kalimah Allah terucap meskipun
pengganti uang hanya 2 biji sandal jepit. Mas kawin namanya. Paham Pak? Ada angkah tuka, ada zawaz tuka, mas kawinnya sendal jepit sepasang. Halal hubungan? Halal. 25 miliar tapi tak ada angkah tuka wa zawaz tuka, lalu kita buat malam itu halal hubungan? Haram. Artinya apa? Ibu tidak dihargai dengan materi. Ibu dihargai dengan kalimat spiritual, yaitu kalimat Allah. Mengangkat Pak, mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Maka dalam Al-Quran ada sindiran untuk orang-orang kafir Makkah saat itu. Mereka punya tradisi, kalau istri mereka melahirkan anak perempuan, wajah suaminya tuh memerah macam marah, nyesel. Ngapa yang lahir itu anak perempuan? Kadang saking geramnya mereka ambil bayi merah itu dalam pelukan ibunya, dalam pelukan istrinya, dibawa ke belakang rumahnya, dimasukkan ke dalam lubang hidup. Di Quran dikisah itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingat, saat bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti ditanya oleh Allah, apa pasal engkau dulu dibunuh? Apa yang menjadi alasan mereka membunuh? Coba bayangkan, kalau Islam tak segera datang, bisa jadi kaum perempuan di negeri Arab khususnya saat itu mungkin menjadi hilang. Betul lah. Kenapa? Karena sang suami tak senang kalau istrinya melahirin bayi perempuan. Makanya ada spesial Pak, bonus dari Rasul, kalau kita bisa membesarkan 3 anak gadis kita. Semua kita besarkan, kita didik, Rasul ngasih spesial, dijamin kita menjadi penghuni surga. Mengapa? Karena itu tadi, punya riwayat perempuan tuh membuat malu keluarga besar. Kenapa Pak? Orang Arab saat itu yang menjadi kebanggaan tuh kalau perang menang, kalau kelahi menang. Dan yang bisa buat itu semua adalah kaum laki-laki. Maka kaum perempuan ini menjadi kaum termarginalkan. Islam datang, diangkat harkat martabat. Kalau kita sebagai bapak dari anak perempuan meninggal, mohon maaf, anak perempuan di zaman jahiliyah dianggap tai kucing Pak. Tak ada nilai. Jangan punya harap mereka akan mendapat bagian harta. Itu harta lari semua kepada anak laki-laki. Islam datang tidak. Istri kita dapat bagi, anak perempuan kita dapat bagi, saudari perempuan kita dapat bagi dari harta yang mayit tinggal. Coba banyak Bunda jawab ya. Kalau Bunda punya suami sekarang, suami Bunda duluan meninggal, berarti Bunda jadi janda. Pertanyaan saya, suami ibu kan punya 2 anak, 1 laki 1 perempuan. Kemudian ibu punya sebagai janda. Pertanyaan saya, ibu dapat berapa bagian dari harta yang ditinggalin suami? Ayo. Bunda harus tahu. Dapat 1/8 harta. Karena suami punya anak tuh mau dari ibu atau dari istri sebelumnya tak ada masalah. Yang penting suami saat tinggal tuh masih punya. Maka ibu sebagai istri dapat 1/8 harta. Kalau ada 1 miliar berapa 1/8? 150 juta kurang lebih, lumayan. Betul lah. Dulu tak ada cerita perempuan dapat bagi Kalau suami ibu meninggal dia tak punya anak, berapa ibu dapat? Halo. Wah bahaya, ini bisa ditipu ibu-ibu sini. Ibu dapat 1/4 harta dari suami. Oke, sekarang anak ibu yang perempuan, kalau 1 orang ibu meninggal, ibu punya anak 1 perempuan, berapa anak perempuan ibu dapat? 1/2 harta ibu.
Kalau anak perempuannya 2/3 harta ibu. Coba Pak. Anak perempuan kalau 2 atau lebih itu bisa menguasai aset keluarga. Dulu mana ada perempuan diberi kewenangan seperti siapa yang angkat itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar toh kalau ibu mencintai Rasulullah, karena harkat dan martabat ibu sebagai perempuan diangkat oleh Rasul. Paham Bunda? Bu, ibu punya saudari, ibu meninggal, ibu tak punya suami, ibu tak punya anak, saudari ibu dapat bagi dah? Ibu dah tak ada bapak, dah tak ada emak, saudari aja yang ada seorang, berapa? Bisa dia seperti posisi anak, menguasai setengah harta. Kalau seorang bisa menguasai 2/3 harta kalau lebih dari 1. Paham Pak? Nah itu Islam ngangkat harkat martabat perempuan. Ibu punya hak untuk pergi ke pengadilan? Punya. Quran ngasih luang. Pasah namanya. Pak Hakim, suami saya kerjanya mabuk aja, yang nyanyi harta saja. Anak yang ngebesarin saya, suami saya pagi mabuk, siang mabuk, balik ke rumah tidur gara-gara mabuk. Udah berlangsung 10 tahun. Nak sabar lanjut boleh. Ibu nak minta cerai dengan Pak Hakim, dibenarkan oleh Quran? Dibenarkan. Paham Bu? Dulu mana ada perempuan bisa mengatakan cerai. Paham Bu? Maka cintailah Rasul. Cuman satu Pak, problem ibu-ibu dengan Rasulullah tahu enggak? Rasul kabarnya punya istri lebih dari 1. Ganjel. Sayang katanya Pak Rustam, Rasulullah tuh istrinya banyak. Kalau Rasul tuh istrinya cuma 1, saya nak cinta banget, kata ibu-ibu. Hentikan Bu, itu dugaan buruk ibu terhadap Rasul. Kenapa? Karena ibu ngebayangin Rasul kayak suami ibu, matanya jelalatan. Betul lah? Nengok celana tinggi sikit, bawa Honda dah tak jelas. Betul lah? Bawa mobil dah kemana mata. Ibu jangan bayang Rasul kayak gitu. Rasulullah tuh tak ada istri yang dinikahinya melainkan wahyu turun sebelumnya. Sayyidah Aisyah satu-satunya istri Rasul yang masih muda dan perawan. Itu yang bawa beritanya Jibril, bawa gambar di tangan Jibril, nah ini istrimu, cari nikahi. Ternyata Pak hikmahnya kita rasa sekarang. Aisyah itu adalah seorang perempuan cerdas, ingatannya panjang, punya analisa yang tajam. Kita bisa mengerti banyak hal hukum-hukum perempuan dari hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Rasul mandi, bagaimana Rasul berhubungan badan, bagaimana hukumnya sperma. Itu taunya dari Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasul menikahi Zainab binti Jahsh, bekas istri anak angkat Rasul. Itu untuk supaya apa? Jadi syariat bahwa anak angkat itu ala kulli hal bukan darah dagingmu. Sehingga karenanya istrinya halal kamu nikahi. Maka dinikahilah oleh Rasul. Setelah Zainab diceraikan oleh Zaid, dinikahi oleh Rasul sebagai istri beliau. Kalau hanya teori, tak ada praktek, berat Pak. Karena anak angkat di zaman itu luar biasa. Kalau di kita kan biasa-biasa aja. Betul lah. Sampai Rasul pun ngikut, punya tradisi saat itu. Sampai Zaid itu disebutkannya Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Ditegur oleh Allah, tidak, dia bukan anakmu, dia hanya saudara seiman. Paham Pak?
Jadi semua demi apa? Demi perjuangan, demi tersebarnya syariat Allah. Tidak ada satupun istri yang dinikahi atas dasar nafsu. Tidak ada satupun istri yang dinikahi atas dasar kecantikan. Makanya ibu jangan bandingkan Rasul dengan suami ibu sendiri. Banyaknya istri Rasul adalah karena demi agama ini bisa nyebar, bisa terkodifikasi oleh istri-istri Rasul. Coba Bapak jawab. Apa hukum mencium perempuan, istri maksudnya, di siang hari bulan Ramadan? Haramkah? Batalkah puasanya? Ternyata tak haram tak batal. Dari mana kita tahu? Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, ada tak Rasul pernah menciummu di hari Ramadan siang hari? Ada. Apa artinya? Kalau dilakukan oleh beliau berarti halal. Tidak ada keharaman, tidak ada kemakruhan. Coba kalau Rasulnya tak pernah nikah, atau nikahnya hanya sekali dengan Sayyidah Khadijah yang wafat dekat Makkah, siapa yang akan membukukan hukum-hukum tentang perang? Paham Pak? Makanya Bunda jangan bersuudzon dengan banyaknya istri Rasulullah. Cabut dari hati ibu. Ya Allah, saya mencintai Rasul 100%. Setuju tidak? Jangan bandingkan Rasul dengan suami ibu. Siap? Jangan tersinggung Pak. Kita memang bukan Rasul, betul lah. Kita memang jelek, betul lah. Kita kadang cakap, kita nak tunai sunnah Rasul beristri lebih dari satu. Tapi matanya dah duluan jelalatan, betul lah. Sebelum dinikahi dah ngobrol panjang. Masa sunnah Rasul ngobrol panjang dengan perempuan bukan muhrim? Lucu aja, betul lah. Cakap sunnah Rasul dah dibawa jalan kemana-mana. Itu sunnah Rasul bukan? Dah naik ferry bareng bukan? Dah naik Honda bareng, tapi cakap nak beristri dua sunnah Rasul kan? Makanya kena tipu juga kita sama setan, betul lah. Makanya urungkan kalau tak sanggup. Kalau sanggup buat, kalau berani lah lakukan. Kecuali Bapak masih mau masuk rumah istri lama, janganlah. Betul lah. Lanjut Bu ya. Lanjut. Udah jam 10 toh. Saya semangat ini. Kenapa? Ya cuacanya mendukung Pak. Masih ini paling dingin saya. Tapi saya lihat tak ada yang ngantuk ya. Apa sah? Lanjut ya. Oke. Nah itu Bunda, perjuangan Rasulullah untuk. Oleh karenanya maka mohon maaf, dalam agama kita tak ada satupun ayat yang menyatakan jenis kelamin menjadi penentu kebahagiaan akhirat tadi. Laki-laki, perempuan, Allah sampai dalam Quran, kalau beriman dan beramal saleh, kujanjikan surga yang sama. Paham Bunda? Kujanjikan surga yang sama. Makanya jangan klasifikasikan manusia karena jenis kelaminnya. Tak ada kemuliaan di sisi Allah bukan karena jenis kelamin kita, tetapi karena predikat mukmin dan amilus sholih. Karena kita orang beriman dan karena kita beramal sholih. Itulah yang akan membuat derajat kita di sisi Allah mulia. Nak perempuan, nak laki-laki sama. Bahkan untuk ibu-ibu ya, kalau nak masuk surga nih, Rasul buatnya begitu mudah. Bunda ya, ada 4 hal yang Bunda lakukan. Rasul mempersilahkan ibu nak mau dari pintu mana masuk surga. 4 aja kata Rasul buat. Apa itu? Ayyuma mra'atin sallat khamsaha, shamat syahraha, hafidat farjaha, ata'at jaujaha, dakhalat jannata rabbi. Siapa saja perempuan sholat 5 waktu, tak lebih tak kurang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tak ada tarawih dibuat, tak ada tahajud dibuat, duha apalagi. Tok 5 waktu. Wasomat syahroha, dan berpuasa di bulan
Ramadan, tak ada Senin Kemis, tak ada Ayyamal Bid, tok Ramadan saja. Yang ketiga, ibu jaga kehormatan. Ibu jaga kehormatan diri ibu. Ibu tak pamerkan diri, ibu tak jualkan diri, ibu tak mudah dibawa pergi sama laki-laki yang bukan muhrim ibu. Yang keempat, ibu taati suami ibu dalam kebaikan. Apa kata baginda Rasul? Pilih nak dari mana pintu surga kamu masuk. Mau atas, samping kanan, samping kiri, samping belakang, ambil. Lakukan 4 hal. Sanggup bunda? Jangan lewatkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan puasa roh kecuali datang bulan. Jangan pula datang bulan sholat. Ya, datang bulan haram sholat. Jaga kehormatan diri. Jangan ngobrol dengan yang bukan muhrim. Apalagi mau dibawa. Pelan-pelan sih ya, biar tak kedengar keluar. Halo Bu, ini keluar enggak? Ini keluar? Anda, kita aja. Malu tuh Pak. Banyak orang tersinggung. Taati suami, taati abang. Kalau abang minta kebaikan. Apa itu kebaikan? Yang bukan haram, nah itu kebaikan. Kata suami, pasar Bu, ibu jangan, pergi aja awak sendiri, repot kali. Itu kalau ke suami jadi buruk itu perbuatan. Buat suami senang. Ke pasar Bu, ya bang, meskipun penat kepala. Kenapa? Rasul minta senangkan suami. Itu aja alasan ibu. Kekasihku Muhammad Rasulullah minta aku menyenangkan suami. Ibu buat atas nama Rasul. Mah, makan di Siambang yuk. Padahal ibu maunya kemana? Maunya ke Tanjung Dukuh. Oke bang, itu aja. Demi suami cuman berat Pak. Istri macam itu berat. Kenapa? Ya kita tidur dah bareng sekamar. Betul lah. Buruknya kita dia tahu. Betul lah. Nak taat tuh berat. Betul kan? Saya boleh didengar sama bapak 1 jam ceramah. Depan istri saya belum tentu saya didengar dia. Kenapa? Buruk saya dah paham dia. Betul kan? Bapak mau dengar saya nih karena bapak tak ngerti keburukan saya. Betul kan? Jujurlah. Macam itu, tak usah bohong kita. Betul lah. Saya di sini kentut pun nak ditahan-tahan depan istri, hantem aja. Kalau saya di sini sembarang kentut, boro-boro bapak dengar, balik kurang ajar Ustaz. Kan gitu. Istri bilang begitu enggak, paling dia bau. Makanya ketika kita minta sesuatu, dia kadang balikin dengan kita, udahlah bang aja. Padahal kata-kata itu untuk suami berat. Buat suami senang. Maka Rasul sampaikan, itu paling ujung. Sholat awal, puasa kedua, jaga farji ketiga, taati suami paling ujung, paling puncak. Kenapa berat? Berat. Bapak kan bisa ngerasakan sendiri. Betul lah. Awal-awal nikah, iyo. Betul lah. Sekarang, udah banyak kita kena tolak. Betul lah. Suruh tutup pintu, apa pula yang dekat tutuplah kata. Dulu biar bang ade katanya kan. Sekarang enggak. Padahal ketaatan kepada suami itu sampai akhir hayat. Makanya ada nih Pak, sabda baginda Rasulullah SAW. Yang ini untuk ibu-ibu ya. Mohon maaf Bu, saya tidak menyinggung. Ya saya punya mama juga kan. Punya mama, punya bibi. Ya artinya menyinggung ibu, menyinggung ibu saya juga kan. Rasulullah SAW menyampaikan, apabila seorang perempuan meninggal, wa zawjuha radin anha, saat si perempuan itu meninggal, suaminya dalam keadaan ridho dengan dia. Apa kata Rasul? Dakhalat al-jannah,
bersaksilah kalian bahwa perempuan itu penghuni surga. Sampai berat kita masukkan ke liang lahat. Ya Allah, inilah yang membantu aku mengabdi kepada, meleleh sampai bilang dengan anak terbesarnya, saksikan olehmu ya, tak ada yang bisa menggantikan mamamu. Itu apa artinya? Ridho dia dengan istri. Kata Rasul, bersaksilah kalian, dia penghuni surga. Jangan pula terbalik. Suami itu berharap, ya Allah bila dia mati gitu. Oh, parah berarti. Parah berarti dah terlalu menyakiti. Nauzubillahi min. Tapi saya yakin di as-sabirin tak ada. Insyaallah. Yakin, seyakin yakin. Kenapa? Orangnya baik. Insyaallah. Bunda ya. Nah itu kenapa Bunda harus mencintai Rasul? Karena Rasul yang memberikan kunci pintu surga. Beliau kasih kisi-kisi, nak jadi penghuni surga ini bla 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 bla. Kisi-kisinya kan dari Rasul, betul lah. Tinggal mau buat atau tidak. Bahkan mohon maaf. Nah ini yang harus kita nangis karena Rasul sampai dengan kita. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Pertolonganku nanti di hari akhir ada yang spesial aku kasihkan kepada para pelaku dosa besar dari umat. Jadi ada spesial syafaat Rasul yang akan beliau berikan kepada umat beliau yang telah beriman tapi rajin ngelakuin dosa besar. Ini hadis loh Pak, bukan karya saya. Saya bacakan hadis. Mumpung Bapak dah sepuh lah ya. Kalau masih muda-muda saya berat baca hadisnya. Syafaati, syafaat aku, pertolongan aku kata Rasul. Li ahlil kabairi adalah diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar. Min ummati, dari umatku. Bapak lihat dalam tafsir Quran ada juga ya. Kalau tidak salah di surah An-Nisa di mayyashfa' syafa'atan hasanatan itu. Coba bayangkan Rasul tuh sampai berkenan memberi bantuannya kepada umat beliau yang telah beriman, tapi minta ampun semua larangan Tuhan dirangkul. Kecuali musyrik, judi jalan, zina jalan, maling jalan, korupsi jalan. Ayo, udah berapa dosa besar itu? Udah 4. Bawa istri tetangga jalan, udah 5. Itu sedih Pak, paling ngeri kan? Paling ngeri. Tapi tetap iman tak keluar daripada keiman. Rasul sanggup. Aku akan memberikan syafaat bagi mereka. Oleh karena itu maka kita harus mengambil akhlak Rasulullah itu. Betul? Apa maknanya? Kita orang yang telah beriman harus memiliki rasa sayang terhadap orang yang telah beriman. Meskipun orang yang telah beriman itu fasik, berandal, bajingan, bahasa kasarnya begitu. Paham Pak? Kita harus ada Saya nak cerita sedikit. Ini ceritanya hadis, bukan cerita dongeng, ya. Cuman saya tak bacakan teks Arabnya panjang. Bu, di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada penyembah berhala, ada kaum muslimin. Betul. Kaum muslimin ini terbagi 2. Ada yang muslim mukmin mukhlis, muslim mukmin ikhlas bener jujur. Ada yang muslim mukmin munafik, mukmin dah syahadat tapi munafik, menikam dari belakang. Dia punya tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul.
Salah satu di antara dosa yang direkam Quran tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah perang Uhud. Rasul bawa 1000 tentara ke perang Uhud tuh, Pak. Astagfirullah. Ini jam nih bener dah. Dari tadi saya tengok terus jam 10. Kalau mau lanjut saya lanjut. Lanjut ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya dosa yang direkam Quran. Dia memprovokasi tentara Rasul dari semula 1000 pergi, yang sampai ke medan perang cuma 700. 300-nya kemana? Balik ke Madinah. Kena provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Singkat cerita, matilah dia. Anaknya namanya Abdullah juga datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, bapak saya meninggal. Berkenanlah Rasul memberikan jubah yang Rasul pakai untuk saya jadikan kain kapan ayah saya, dengan harapan Allah meringankan perjalanan akhirat. Dibuka gamis Rasul tuh, nih pakai untuk kain kapan bapak. Pertanyaan saya, Rasul tahu tak dia itu munafik? Lebih dari tahu, wong Allah ngasih tahu kok. Rasul tuh dikasih tahu Allah munafik, dia Muhammad munafik. Makanya ada orang sahabat yang diberi kepercayaan untuk menjaga rahasia Rasul, namanya Huzaifah al-Yamani. Itu sirru Rasulillah. Dia yang dibocorin oleh Rasul. Munafik nih si ini, si ini, si ini. Tapi Rasul berkenan membuka bajunya, dah bawa, bakaikan untuk kain kapan bapak. Dah dimandiin, dikapanin. Datang lagi putranya. Rasulullah berkenanlah nyolatin bapak saya. Pergi Rasul nyolatin. Ketemu dengan Sayyidina Umar. Mau kemana ya Rasulullah? Mau nyolatin Abdullah bin Ubay. Rasul munafik dia. Dakni ya Umar. Biarkan saya pergi Umar. Jangan usah ikut campur. Munafik Rasul. Dakni ya Umar. Biarkan saya Umar. Nyolatin di. Pergi Pak. Dah berhadap dengan jenazah itu nak sholat. Jibril datang. Wahai Muhammad, tak boleh kamu sholatin dia. Dia itu adalah mati selamanya. Apa artinya? Iman dia tidak dianggap. Maka Rasul tak jadi nyolatin. Jangan kamu antar dia ke kuburnya sehingga kamu berdiri di atas kuburannya. Andai tidak turun firman itu, Rasul pasti nyolatin Abdullah bin Ubay bin Salul, sang munafik itu. Paham Pak? Bapak tadi dengar Pak Imam kita baca firman, luar biasa. Kalau Bapak paham, Pak Imam tadi menyampaikan liyaziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihi. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang ikhlas karena keikhlasannya, dan agar Allah mengazab orang-orang munafik kalau Allah berkehendak, atau Allah ngampuni mereka. Allah masih sisakan ampunan, kemungkinan ampunan untuk orang-orang munafik. Paham Pak? Coba kira-kira Bapak berjuang, betul lah? Ternyata Bapak tahu ada orang dalam organisasi Bapak yang nikam dari belakang, ngiris dalam lipat. Kira-kira Bapak mati dia datang enggak? Bankrupt usaha Bapak gara-gara dia punya cerita. Oh, Bapak tak nak lagi dengar namanya. Boro-boro mati datang. Betul enggak? Namanya aja kalau bisa tak boleh lagi sampai di telinga. Rasul tidak. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ala kulli hal pernah didengar oleh Rasul mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di hadapan beliau. Lapan itulah yang mengunci cinta Rasul kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah itu begitu mudah Pak mendefinisikan siapa orang beriman. Cerita lagi. Ceritanya di surah An-Nisa ayat 90-an.
terkait pembunuhan. Kalau kita mukmin membunuh mukmin tapi kesalahan, betul? Bapak lempar batu, ngambil mangga. Ternyata batu itu tak kena mangga, orang lewat, kena kepalanya mati. Itu namanya apa namanya? Qatlul khata. Membunuh karena kesalahan. Dalam Quran kan disebut dia harus membayar diat tebusan kepada keluarga yang mati dan harus membayar kifarat. Apa kifaratnya? Memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman. Ada cerita sahabat itu terjerumus ke dalam itu. Dia harus membayar kifarat, memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman. Dia punya hamba sahaya, cuman dia belum yakin ini perempuan ini iman tidak. Dibawa ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, saya nih wajib bayar kifarat. Kifaratnya memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman. Ini saya ada Rasul, hamba perempuan itu. Cuman saya belum yakin apakah iman atau belum. Oleh Rasul bawa ke sini. Dihadapkan ke hadapan Rasulullah. Apa? Ngecek iman tuh gimana? Rasul nanya dengan perempuan tadi itu. Wahai amatilah, Tuhanmu siapa? Allah. Aku siapa? Utusan Allah. Sahabat, merdekakan dia, dia mukminah. Sahabat, merdekakan dia, dia mukminah. Semudah itu Rasul menghukumkan keimanan kepada manusia. Cukup terdengar, aku punya Tuhan Allah, tak ada yang lain, dan Muhammad utusannya Allah. Mukmin. Paham Pak? Maka Bapak jangan ngikut kelompok takfiri yang ngapir-ngapir orang beriman. Ada tuh di Pinang, hati-hati. Sikit salah kafir, sikit salah kafir. Tak usah. Rasul aja tak gitu. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa aku? Utusan Allah. Mukmin, merdekakan. Paham Pak? Apalagi Bapak lihat, bapaknya, emaknya kawan saya, hajian bareng, cuman anaknya berandal sedikit, tetap mukmin. Selama Bapak belum pernah dengar dia mencabut keislaman. Paham Pak? Paham Pak? Jaga persaudaraan di antara kita orang beriman. Pernah nampak sholat Jumat sekali ke sini mukmin. Pernah nampak Idul Fitrian ke sini mukmin. Bapak jangan suuzon tak pernah sholat tuh. Emang Bapak nguntit dia? Hah? Jadi spionase dia kemana pergi Bapak ngikut. Kok enak aja bilang tak pernah sholat. Jangan gitulah. Dengan orang beriman tuh harus baik sangka. Oh mungkin dia sholatnya ke dekat surau di atas gitu. Jangan pula tengok ada tidak. Wah itu mah dah jadi apa? Tajasus namanya Pak. Itu tak elok. Mukmin kayak gitu tak punya kawan nanti. Betul Pak? Capek namanya Ibu. Betul lah. Intinya ceramah saya nih cintai Rasulullah. Ada cerita lagi. Ceritanya ini mengenakan betul untuk kita. Jadi ceritanya gini. Rasulullah tuh berbicara kiamat. Berapi-api dalam khutbahnya. Tiba-tiba ada orang Arab pedalaman, Pak. Orang Arab pedalaman nih ya yang kurang etika lah. Rasul lagi ceramah khutbah tuh, dia angkat tangan. Rasul, mata sah. Rasul tak nahirau, nengok sini. Dia cakap lagi, Rasul, mata sah. Rasul nengok situ. Sampai akhirnya 3 kali dia nanya, kata Rasul, madza a'dadtalah? Ente nanya-nanya kapan kiamat? Emang ente dah siapkan apa? Nanya kapan? Emang dah siap? Saya tak menyiapkan yang besar kayak sholat Rasul. Tak nyiapin sedekah yang banyak Rasul. Saya persiapannya satu. Saya cinta dengan Allah. Saya cinta dengan Anda. Saya cinta dengan engkau. Apa jawaban baginda? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Ente akan bareng dengan orang yang ente cintai di hari kiamat. Meskipun kita punya amal tak kaya Rasul, meskipun kita punya kelaku tak kaya Rasul, tapi Bapak simpan cinta di hati kepada beliau,
insya Allah bertemu kita dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak ya. Jadi oleh karena itu bagi orang yang tak senang dengan maulid, Bapak tak usah hina. Mereka saudara kita seiman, betul? Kalau mereka menyudutkan kita tak usah lawan. Kan saya dah sampai ya di sini bahwa kita bukanlah semata-mata alasan Abu Lahab itu, tapi kita lebih daripada itu. Rasul memberikan banyak kontribusi untuk kehidupan baik di dunia atau di akhirat. Sebenarnya saya nak bantu materi Pak Lurah tadi. Bersih-bersih, betul lah. Apalagi Pak Lurah tadi gorong-gorong, cuman Pak Lurah dah jam 10. Kalau Pak Lurah nak bantu ceramahin yang kayak gitu, telepon saya. Insya Allah nanti datang lagi. Ya, ini kawan lama Pak. Kawan lama tuh yang penting ngopi, betul lah. Dia kawan ngopi. Ngopinya pas pula, senang kopi hitam, betul lah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bunda, ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Bapak semuanya, ini perdana kita ya bertemu dalam PHBI. Kalau Jumat sudah kemarin sekali. Semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita, dan semoga Allah mempertemukan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasul ridho dengan kita. Kenang-kenangan dari saya tempel di dapur ya, nanti hafal. Saya masukin ini ceramah dalam Facebook, nanti saya kirim ke pengurus. Bapak boleh share ya. Mungkin Bapak boleh dengar lagi nanti. Kurang-kurangnya Bapak boleh kasih masukan nanti ya. Demikian, mari kita menengadah tangan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita khususnya yang tinggal di Jalan Samperdani mendapat syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan modal cinta kita kepada beliau, bukan karena kita bisa mengikuti beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nauzubillah, tidak ada sedikit pun meremehkan ajaran-ajaran beliau, tetapi kita nyadar ya keterbatasan kita ya, baik ilmu atau kemampuan. Kita tak bisa hidup seperti sempurnanya hidup Rasulullah, tapi ala kulli hal kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.